Sobat The Phrase, welcome to BBB, bukan bahasan biasa. Di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat mengulangi perbuatannya, menginvasi negara berdaulat dan menangkap pemimpinnya. Tahun 2003 silam, Presiden Amerika Serikat George Walker Bush memimpin militer Amerika untuk menginvasi Irak, sebuah negara kaya minyak yang terletak di Timur Tengah. Amerika memulai invasi dengan serangan udara masif pada 20 Maret 2003. Pada 9 April 2003, ibu kota Baghdad berhasil direbut dan Presiden Irak Saddam Hussein pun ditangkap. Saddam kemudian dieksekusi dengan cara digantung pada tahun 2006. Irak ketika itu dituduh Amerika memiliki senjata pemusnah massal yang mengancam keselamatan dan perdamaian internasional. Dengan dalih itu, Amerika sukses menjalankan misinya di Irak karena sebagian besar negara di dunia mendukung aksi militer Amerika sebagai bagian dari upaya menjaga perdamaian dunia. Namun belakangan, setelah Irak porak-poranda dengan konflik dalam negeri yang berkepanjangan, senjata kimia yang dituduhkan Amerika tidak pernah terbukti. Yang terjadi justru perusahaan-perusahaan Amerika berbondong-bondong datang ke Irak untuk mengeksplorasi minyak di dalam perut bumi Irak. Tahun 2026 ini, Presiden Donald Trump ingin mengulang kisah sukses pendahulunya dengan menginvasi Venezuela, sebuah negara kaya minyak yang terletak di bagian utara Amerika Selatan. Trump memerintah pasukan elit Amerika, Delta Force, untuk menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Penangkapan ini berdalih untuk menghentikan peredaran narkoba di Amerika Serikat yang banyak disuplai dari Venezuela. Pasukan elit Amerika pun bergerak ke Venezuela dengan menggunakan lebih dari 150 pesawat. Sabtu dini hari, tanggal 3 Januari 2026 waktu setempat, pasukan elit Amerika tiba dan memasuki kompleks kediaman Nicolas Maduro. Dilansir CBS News dan BBC, Minggu 4 Januari 2026 pukul 2.01, Presiden Nicolas Maduro ditangkap dan langsung diterbangkan ke Amerika Serikat bersama istrinya Celia Flores. Berbeda dengan aksi militer George Bush, aksi militer Trump ini banyak mendapat kecaman dari dunia internasional. Aksi itu dinilai barbar karena menyerang dan menangkap pemimpin dari sebuah negara yang berdaulat. China mengecam serangan ini sebagai pelanggaran hukum internasional dan meminta Amerika menjamin keselamatan Maduro dan istrinya. Hentikan menjatuhkan pemerintah Venezuela, kata Kementerian Luar Negeri China mengutip AFP Minggu 4 Januari 2026. China disebut sedang menjalin kerjasama dengan Venezuela dalam pengelolaan minyak dan gas negara itu. Sehari sebelum ditangkap militer Amerika, Presiden Nicolas Maduro menerima utusan China dan mengadakan pertemuan khusus di ibu kota Venezuela, Caracas. Kecaman dan kutukan atas tindakan Trump menangkap Presiden Maduro terus mengalir dari banyak pemimpin negara, seperti Brazil, Korea Utara, Malaysia, Uni Afrika, dan lain-lain. Beberapa negara di Afrika bahkan dikabarkan sedang merencanakan untuk memutus hubungan diplomatik dengan Paman Sam, menyusul larangan Trump terhadap warga negaranya masuk ke Amerika Serikat. Publik internasional pun menilai alasan Trump menangkap Presiden Venezuela untuk menghentikan pasokan narkoba hanya dalih untuk menguasai cadangan minyak dan gas negara itu, sekaligus menaikkan citra dalam negerinya yang turun drastis pasca konfrontasi dengan Wali Kota New York, Zohran Mamdani, menjelang pemilihan Wali Kota New York beberapa waktu lalu. Demikian bukan bahasan biasa kali ini. Sampai jumpa di BBB berikutnya.